Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Gimana kabarnya? Semua baik kan? Saya percaya semua yang setiap kita anak-anaknya hidup dalam kebenaran, hidup dalam rencana Tuhan pasti akan disertai, diberkati. Ya, ini sesi bulan ini yang terakhir tapi saya percaya bahwa saya berharap semoga yang saya sharekan 4 kali pertemuan dengan saya ngerti bahwa kita ini semua hidup sebenarnya nggak bisa lepas dari yang namanya terlibat atau masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan ciptain kita ini sebenarnya dengan tujuan tertentu. Bukan mau-mau kita, tapi kita semua diciptakan manusia ini, Tuhan punya tujuan tertentu. Setiap kita semuanya itu harus masuk dalam rencana Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa dulu supaya Tuhan pimpin dan Roh Kudus membantu kita untuk mengerti firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, Bapak yang kami kasihi, terima kasih untuk siang hari ini dengan apa yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar isi hati-Mu Bapak. Biarlah firman yang hamba bagikan benar-benar bisa membangun roh kami, membuat kami paham akan firman. Karena kami tahu saat kami paham, kami mengerti firman, kami pasti akan melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mengerti firman-Mu, mengenal Engkau sebagai Tuhan, kami percaya bahwa kami sadar, kami dalam tanggung jawab kami yang melakukan kehendak-Mu. Hanya itu tugas kami di dunia ini Bapa. Menggenapi rencana-Mu melalui hidup kami Bapa. Pakai kami lebih lagi, urapi kami lebih lagi Tuhan, supaya kami makin hari makin tahu arah kemana kami melangkah, sampai nanti tujuan yang terakhir bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Kau yang kuasa setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami semua ngerti dan memahami semuanya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya ulang sedikit bahwa waktu Tuhan ciptakan kita itu enggak main-main. Dia siapkan kita karena dia punya rencana, dia punya goal, dia punya tujuan, ya. Dan tujuan itu harus kita pahami. Kalau enggak kita pahami, kita enggak akan bisa pernah melangkah, berjalan sesuai maunya Tuhan dan menuju tempat itu. Kalau kita hidup sekarang ya, kita manusia lah, sebagai manusia, sebagai orang yang hidup dalam sehari-hari, kita pun dituntut untuk kita punya dream, kita punya tujuan gitu. Karena orang-orang yang punya tujuan, yang saya pastikan bahwa dia selalu akan lebih bergairah, bersemangat untuk hidup. Karena dia tahu apa yang dia kejar. Saya sebagai selain pastor, saya juga seorang psikologi ya, konsultan psikologi. Saya banyak konseling banyak orang, anak-anak muda, dan saya lihat anak-anak muda atau orang-orang yang hidupnya nggak punya tujuan, itu saya bilang gini, nggak jelas itu. Saya tanya misalkan, kamu mau jadi apa kalau besar? Orang-orang yang nggak tahu tujuan hidupnya ya paling cuma ya nggak tahu lah, nanti aja lah gitu ya, jalanin aja sambil jalan, nanti kan Tuhan pimpin gitu. Itu klise buat anak-anak Tuhan, betul ya, sambil jalan aja lah gitu. Tapi begitu dia SD, SMP, tanya lagi, kamu pengen kuliah apa nih? SMA, nggak tahu lah, jalan aja gitu. Dan saya temukan banyak anak-anak muda yang nggak punya dream, nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan hidup. Hidupnya selalu dengan berkali-kali penyesalan. Waktu kuliah banyak yang saya temuin mereka bilang gini, iya ya kok saya salah jurusan kayaknya.
Iya ya, kok salah, kok karena saya kok nggak, bukan keinginan saya kuliah di sini, ya. Karena dia ngalir aja dan itu terbukti orang-orang yang nggak punya tujuan hidup, hidupnya selalu tidak terarah. Contoh paling kedua lagi gampang aja gini, kita ini hidup, ya, kita kerja, yang kerja nih ya, ada tujuan nggak? Ada lah, minimal uang tujuannya. Kayak dia mau kerja gitu, mau berusaha untuk uang. Nah, uang buat apa? Karena dia pasti punya keinginan untuk beli apa, mau kemana, butuh uang. Makanya dia bergairah dalam bekerja. Orang yang punya tujuan selalu hidupnya bergairah. Karena dia tahu kalau dia melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dia pasti akan mendapatkan yang dia inginkan. Paulus bilang, dia berlari bukan hanya berlari, karena apa? Ada tujuan. Ya. Satu pertandingan, kalau kita berlomba, kalau nggak ada finishnya, ngapain gitu kita berlari? Semuanya orang selalu mengharapkan ada upah, ada piala, ada yang bisa dia kejar, yang ujungnya untuk dirinya, untuk kepentingan kebutuhan dirinya. Orang yang punya tujuan itu selalu akan lebih bergairah hidupnya, semangat mengejar tujuan itu. Orang nggak punya tujuan, saya percaya, ya hidupnya gitu aja, santai, nggak punya target. Boleh cek survei orang-orang yang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang terkenal, peneliti, bisnismen, mereka pasti punya tujuan. Mereka pasti punya target, karena tujuan menghasilkan target. Karena target muncullah misi dan strategi. Nanti saya ulangi. Orang yang punya tujuan pasti melahirkan target yang dia mau kejar untuk mencapai tujuan itu. Karena punya target, selalu dia pasti punya misi dan strategi untuk mengejar target itu. Setelah punya misi dan strategi apa? Dia selalu akan mengerjakannya. Jadi orang yang punya tujuan selalu mulai bekerja. Bukan hanya mimpi. Mimpi itu dream, ngayal, bukan ngayal, tapi dia mulai misi saat dia bekerja. Dia berusaha untuk mencapai target itu. Itu orang-orang yang punya dorongan untuk mencapai sesuatu. Karena semua punya tujuan. Kalau dalam Tuhan gimana? Di dalam Tuhan, sadar nggak mau, tetap kita nih orang yang harus tahu bahwa kita hidup ini ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam keinginan Tuhan. Jadi kita nggak bisa suka-suka kita nggak bisa. Dan itu sudah dari oleh kita. Jadi nggak bisa ikut Tuhan itu santai, nggak bisa. Karena mau nggak mau kita sudah berada dalam rencana Tuhan. Makanya kita perlu tahu rencana Tuhan itu apa. Goalnya Tuhan itu apa untuk hidup kita, supaya kita ada tujuan dan bergairah, semangat untuk bermisi, mengerjakan maunya Tuhan, sesuai maunya Tuhan. Nah, banyak orang di dalam Tuhan, dia nggak tahu tujuan Tuhan itu apa. Dia nggak tahu kalau dia ada dalam, mau nggak mau ada dalam rencana Tuhan. Pikirnya dia, saya Tuhan. Mau saya lah, Tuhan terserah. Nggak bisa. Karena Tuhan menciptakan manusia itu nggak main-main. Dia ciptakan manusia dengan tujuan bahwa manusia ini melakukan kehendaknya dan perintahnya untuk menggenapi rencananya. Itu poin. Gitu. Itu kita mulai sadari itu. Makanya banyak orang itu dalam Tuhan nggak pernah sungguh-sungguh jatuh bangun. Karena apa? Karena hidupnya nggak pernah tahu rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk dirinya. Makanya orang-orang seperti itu, ya hidupnya sudah, Tuhan, saya. Kalau saya mau berbuat dosa, ya terserah saya. Yang penting saya senang di bumi, saya nikmati kebahagiaan di bumi, saya foya-foya, kan untuk diri saya. No, di dalam Tuhan nggak seperti itu. Di dalam Tuhan,
kita diajar bahwa kita harus hidupnya tunduk dalam rencana Tuhan. Kita sadar nggak sadar bahwa diri kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Oh iya, kita nggak bisa suka-suka kita. Jadi waktu kita bilang, saya ada orang bilang, ya itu urusan saya, yang penting kan selamat terima Yesus, sudah, mau ngapain saya terserah. Nah, nggak gitu konsepnya. Tuhan itu menciptakan diri kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dengan tujuan tertentu, yaitu apa? Nah, kita semua wajib dan harus menggenapi bersama Tuhan rencana Tuhan. Makanya Tuhan bilang gini, di Matius 7, bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, mengusir setan. Dan Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal engkau, yang berbuat kejahatan. Tapi ya Tuhan bilang apa? Yang aku kenal adalah apa? Orang yang melakukan kehendakku. Itu jelas bahwa orang yang dia kenal adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang hidupnya nggak pernah melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, dipastikan dia Tuhan nggak kenal kalian. Siapa kamu? Oh, kamu kan dalam list anak buahku, anak rohaniku, anakku. Kamu siapa? Meskipun kamu mengusir setan, kamu bernubuat, tapi nggak bisa. Konsepnya nggak seperti itu. Konsepnya adalah sekali kita terima Yesus, dipulihkan, kita mau nggak mau, nggak ada free will, kita bahasa gini, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Itu maunya Tuhan. Buktinya apa? Yang pertama, waktu menciptakan manusia, waktu zaman Adam, kan bilang berapa kali, Tuhan nggak main-main. Kita dibuat dari debu tanah. Jadi apa? Tanah yang paling murni, bersih, nggak ada kerikil. Seperti itu. Sampai benar-benar seperti debu. Dan waktu rohnya dimasukkan, karena itu debu yang nggak ada kerikil dan bersih, makanya waktu Tuhan yang jadi seperti tanah yang sempurna, waktu roh Tuhan yang sempurna masuk, nyambung, klop. Maka hiduplah Adam, di manusia. Dan Adam begitu jadi manusia, bebas? Enggak, langsung dikasih perintah mengelola Taman Eden, memberi nama hewan, ya toh, bebas ada free will? Enggak. Ciptaan Tuhan selalu mengarah pada tujuan Tuhan. Enggak ada kata bebas. Sekali kita sama Yesus, kita adalah hamba. Kita siap melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan apa? Kalau yang ku kenal adalah orang yang melakukan kehendak. Kalau enggak, itu enggak kenal, ya enggak kenal kita. Dan surga itu adalah untuk anak-anaknya yang dia kenal. Di luar yang nggak dia kenal, surga tidak pernah ada untuk orang-orang nggak dikenal dia. Jadi Tuhan itu gampang nggak gampang loh. Jadilah Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Nggak sembarangan, harus bisa menggenapi rencana Tuhan. Berat ya? Berat kalau kita pakai daging. Kalau kita pakai roh, ya gampang. Bukti kedua apa? Kita buka di Yesaya 44. Yesaya 44 ayat 2. Yesaya 44 ayat 2 dibilang gini. Yesaya 44 ayat 2, ya. Beginilah firman ayat 2. Ayat 2, Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dalam kandungan dan yang menolong engkau. Ya, jadi Tuhan ngomong, kita ini sudah dijadikan sedalam kandungan. Tuhan itu sudah membuat kita disiapkan sejak kita belum lah, masih janin. Makanya dalam hal kita nggak bisa main-main, kita terikat. Tuhan siapkan kita sejak dalam kandungan. Air begini, merendah kita, membentuk kita. Artinya nggak main-main. Jadi kalau masih saat ini anak Bapak Ibu semua saudara masih mikir bahwa ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu santai,
ada free will, nggak ada loh. Waktu kamu dijadikan aja, itu dalam rencana Tuhan, betul ya. Waktu zaman Adam, dalam rencana Tuhan, waktu Adam lahir, jadi langsung perintah, sama. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, disiapkan Tuhan sejak dalam kandungan. Bukan satu lagi ayat ya. Kolose 1. Kolose 1 ayat 16. Ya, Kolose 1 dibilang gini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa dan bla bla bla. Ya, dibilang gini. Diciptakan sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Artinya gini, kita sudah disiapkan Tuhan sejak di surga. Makanya benih-benih kita itu di surga disiapkan Tuhan. Oh, ini anakku nih yang akan datang ke bumi, disiapkan benihnya, ditaruh di perut seorang ibu, jadi janin. Karena itu benihnya Tuhan, dia nggak main-main, dia bentuk, disiapkan segalanya. Disiapkan segalanya. Baik itu rohani, baik itu jasmani, baik itu kepribadian, baik itu keterampilan, kecerdasan, itu ada semua. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, saya ini sekarang sedang, ini cuma sedikit promosi, cuma saya fakta yang saya lakukan sekarang ya. Saya sekarang ini sedang mengerjakan yaitu tes sidik jari, di mana di tes itu ternyata di jari kita itu bisa untuk diteliti yaitu kecerdasan kepribadian kita. Karena apa? Karena di jari itu nyambung ke otak. Semua yang ada ke otak itu bisa diteliti. Dan semua yang ada dalam diri kita disebut genetik. Ternyata genetik kita bisa diteliti. Dari tes itu kita tahu bawaan sejak lahir. Karena apa? Jari itu terbentuk 13 minggu dalam kandungan sampai 19 minggu. Dan proses pembentukan jari itu nyambung ke otak. Jari jadi otak jadi. Setelah itu makanya kita bisa teliti gimana bakat bawaan lahir dia, gimana kecerdasan bawaan lahir dia, itu ada semua. Dan ternyata memang yang saya lakukan, saya belajar itu di luar kontra pro kontra yang buat saya gini, saya tahu bahwa ternyata Tuhan siapkan kita, membentuk kita, tidak hanya rohani, tapi apa? Ya jasmani, ya kecerdasan, Tuhan siapkan semua. Kenapa? Kan satu tujuan, untuk melakukan rencana Tuhan, yaitu apa? Kekekalan. Rencana Tuhan menyiapkan surga nanti, dan kita semua ada di sana. Jadi, kita ini percaya atau tidak bahwa Tuhan sudah tahu kita sejak di surga. Seperti apa nih? Saya Setiawan, Hengki Setiawan, Pastor Hengki. Seperti apa nih? Dan dia jadi apa nih? Saya membentuk seperti ini, supaya dia berguna ini, atau dia lahir, berdampak ini, melengkapi sisi ini, dengan tujuan bahwa saya orang ciptaan Tuhan yang dibuat Tuhan yang menjadi istilahnya Pak hamba untuk menggenapi rencananya dalam masa Bapak Ibu dan jemaat saudara semua. Jadi kita nggak ada yang namanya buat saya pribadi, nggak ada free will, karena hidup kita selalu dituntut untuk melakukan kehendak Tuhan. Iya toh, lo ngomong kok. Jadi pelayanan kita, khotbah-khotbah kita, kita hebat di panggung sebagai PAW, sebagai pemain musik, sebagai pengkhotbah. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai atau seperti maunya Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal engkau.
kita berbuat kejahatan. Ini yang dari saya sebagai hamba Tuhan. Jadi hidup dalam Tuhan itu adalah hidup dalam perintah. Berat nggak? Berat. Kalau kita pakai daging kita. Tapi kalau kita pakai roh, saya percaya itu mudah, itu gampang, dan kita bisa nikmatinya. Karena perintah Tuhan selalu berbentuk atau seperti areanya area roh. Roh sama roh, kita menikmati pekerjaan Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan itu apa. Tapi kalau dengan daging dan roh selalu bertentangan. Bapak Ibu, saudara semua, ayo sadari itu dulu yang pertama. Bahwa hidup kita itu nggak main-main. Satu sisi kita hidup dalam perintah Bapa. Kita nggak ada, buat saya, free will. Karena apa? Karena kita dari surga pun, di dalam kandungan pun, disiapkan Tuhan semua. Dibentuk sama Tuhan semua. Kalau kita beri ke Adam dijadikan manusia. Nyantai? Enggak. Apa? Langsung ada perintah. Makanya Bapak Ibu semua, kita sadari bahwa kita hidup dalam perintah. Tapi, kalau kita hidup dalam perintah dan kita nggak tahu tujuan Tuhan, kita pasti akan konflik, akan bingung. Betul ya? Contoh gini, saya ajak anak kita, yuk kita jalan-jalan yuk. Kemana Pak? Jalan-jalan aja. Dan nggak tahu tujuan. Bayangkan, saya keluar rumah, muter-muter, ngabisin bensin, karena saya nggak tahu tujuan. Dan tidak efektif sekali. Bahkan mungkin keluarga saya akan marah-marah dan kesel. Papa tuh mau kemana sih? Nggak jelas. Tapi kalau saya tahu, mana Pak? Kita kalau di Surabaya ada Galaxy Mall, mungkin tahu ya. Ke Galaxy Mall. Wow, asik anak-anak, kata istri saya. Belanja dan makan. Jelas, efektif terjadi. Keluarga saya bergairah. Saya juga senang, kenapa? Ngirit bensin. Semua yang tahu tujuan selalu akan berdampak untuk orang sekitarnya. Dan untuk diri kita akan lebih semangat dan bergairah. Sama, kita hidup dalam perintah. Tapi kalau kita nggak tahu rencana Tuhan, terus kita mau apa? Mau kemana? Capek nggak? Makanya banyak orang anak Tuhan yang mungkin orang Kristen akhirnya mualaf, murtad atau apa. Karena apa? Karena hidupnya tidak pernah tahu siapa Tuhan dan rencananya Tuhan. Capek, muter-muter, nggak pernah ngalamin mujizat, nggak pernah tahu Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, bisa Tuhan yang penuh kasih buat nolong kita. Capek. Kayak selalu bilang sama orang-orang kalau saya berkhotbah di jemaat saya, yang di gereja saya bilang gini, Bapak Ibu, memang kita ikut Tuhan, sebenarnya kita mungkin cari berkat, ada yang cari jodoh, tapi percayalah, yang paling penting adalah apa? Kamu tahu siapa Tuhan, kenali Tuhan. Yang kedua, kamu tahu perintahnya Tuhan apa. Dua dasar itu yang harus kalian pegang. Nah, yang pertama saya bahas, ya, sebenarnya apa sih kalau kita bicara masalah masuk rencana Tuhan dan perjanjian baru, kita mau belajar seperti Yesus, ya, seperti rasul-rasul di perjanjian baru, supaya kita ngerti bahwa sebenarnya semua Paulus, Petrus, semua satu tujuan, yaitu apa? Goalnya mengenal Tuhan. Saat kita kenal Tuhan, kita tahu rencana Tuhan apa. Nah, untuk mengenal itu nggak gampang.
karena butuh kerinduan hati kita. Apa sih yang dikehendaki oleh para rasul dan untuk kita mau tujuan Tuhan satu itu apa? Yang pertama mengenal Dia. Kita buka di Filipi 3. Filipi 3 ayat 10. Yang pertama ya. Dibilang gini, Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus ini dulu. Ya, jadi ya, jadi goalnya ya, 10 bentar ya. Nah, dibilang ini, apa sih yang kita perlu tahu supaya kita kenal Tuhan itu siapa? Karena saya bilang apa? Untuk kita bergairah, kita semangat ikut Tuhan. Yang pertama kita harus kenal Tuhan kita siapa, betul nggak? Kalau kita kenal Tuhan kita siapa, apa yang diperintahkannya kita pasti setuju. Kenapa? Itu Tuhan saya kenal Dia. Kalau kita nggak kenal diperintah sama Tuhan kita, pasti kita nggak akan jalankan, nggak ada kesepakatan. Sama kita di perusahaan kantor, atau kita kerja, kalau kita disuruh orang atau di depan dari, tapi yang kita nggak kenal perintah-perintah, kita nggak nyaman. Tapi kalau yang perintahkan orang tua kita, orang yang kita kenal, kita akan mungkin masih mempertimbangkan, tapi kita akan kerjakan apa? Kita tahu Dia siapa. Ya, sekarang kita mau belajar bahwa yang kehendaki Tuhan itu apa sebenarnya? Yaitu pertama adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, saat kita mengenal Dia, gimana caranya? Gitu. Ya, kalau kita mengenal Yesus, Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu hidup, yaitu harus melihat kembali ke masa penyaliban Yesus. Ya, kita bisa seperti ini, punya kuasa yang luar biasa, bisa ada orang sakit sembuh, bisa ngusir setan, bisa diberkati. Kita nggak boleh memungkiri bahwa itu akibat atau gara-gara Yesus bangkit. Yesus bangkit. Kebangkitan itulah yang memulihkan. Kuasa kasih Tuhan sempurna itu ada kembali, ada di dunia ini. Tanpa ada kebangkitan, kuasa kasih nggak akan jalan. Tetap ada dosa. Dan dosa itu selalu menghambat kuasa kemuliaan Tuhan bersama dengan manusia. Tapi karena ada kebangkitan, kuasa kasih yang tak terhingga ini mulai ada di dunia ini. Tuhan mulai berkuasa di dunia ini. Makanya orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan, dia mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, itu dulu ya. Jadi, makanya bilang gini, kalau kita mau kenal Yesus, ya kenali juga kuasanya, otoritasnya, gitu. Kalau kita nggak pernah itu, nggak pernah kenal tahu itu, ya susah gitu. Kita mau tahu nih, Diponegoro, gitu. Kenapa dia bilang pahlawan? Karena apa? Dia terkenal, dia berperang melawan Belanda, kelihatan semua kemenangan demi kemenangan diambil, makanya dia tahu, oh Diponegoro itu pahlawan karena dia memenangkan banyak. Tahu. Gitu. Sama, kita Bang Yesus adalah Tuhan. Ya, Tuhan banyak. Ya, Tuhan banyak. Tuhan yang mana? Yesus yang mana? Tapi saat kita mengenal kuasa kebangkitannya, oh Yesus yang nyembuhin orang sakit, oh Yesus yang
ngusir setan. Dahsyat. Oh, Yesus yang menebus dosa kita dan membuat kita dipulihkan dengan Tuhan. Nah, betul nggak? Nah, itu membuat kita akhirnya kenal. Karena apa? Kita juga nggak hanya kenal Yesus, tapi kita tahu perbuatannya dan kita ngalami. Gitu. Ngalami. Gitu. Jadi buat saya, untuk mau kita kenal Tuhan, selain baca firman, alami perjumpaan dengan kuasanya itu. Kuasa kebangkitan. Kadang-kadang kita hanya baca firman, ngerti, oh Yesus seperti itu. Yesus dalam cerita. Yesus dalam apa? Mungkin Alkitab. Tapi, tapi kita nggak pernah bisa yakin bahwa Yesus itu Tuhan kalau kita tidak mengalami kuasanya. Kenal kuasanya. Kuasa itu harus dialami. Nah, saat kita kenal kuasanya, kita mengalami kuasanya, kita baru tahu, iya, saya berani jamin, Yesus itu luar biasa, itu Allah, dia Raja. Kenapa? Saya ngalami, saya sakit disembuhkan. Kayak dibilang gini, untuk mengenal dia, harus juga mengalami kuasanya. Itu yang pertama. Tanpa itu, kita nggak pernah bisa kenal Yesus. Makanya buat saya gini, kalau kita kebertuan bertahun-tahun, nggak pernah ngalami mujizat, nggak pernah ngalami zaman Tuhan, orang Tuhan, saya jamin, pada titik tertentu kalian akan lepas dari Yesus. Karena kalian nggak ngalami apa-apa. Yesus Tuhan, tahu, tapi Tuhan di luar sana, bukan Tuhan buat diriku. Kalau kita mau yakin bahwa Tuhan itu hidup dalam diri kita, kenali Tuhan melalui firman, dan alami kuasanya. Kenali kuasanya. Baru kita bisa ngomong, Yesus adalah Tuhan. Maka tujuan utama apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Tapi, nah yang kedua, dibilang gini, dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dan kematiannya. Ya, saya ulang ya. Dan yang ketiga, yang pertama kan kenal, alami kuasa kebangkitannya, kuasanya. Yang ketiga, tapi kalau kita hanya mengalami kuasanya, berkatnya, tok, bisa-bisa kita sombong. Kalau Tuhan ngomong, Yesus sebelum memulihkan kuasa dan kasihnya sempurna di bumi ini, dia harus menderita, mati di kayu salib. Makanya orang yang mengenal Tuhan, selain dia bisa mengalami kuasanya, dia harus belajar apa yang namanya pengorbanan, penderitaan, kematian. Yesus bisa pulih kuasanya dan kasihnya karena apa? Karena dia harus mati dulu di kayu salib menebus dosa kita. Itulah kasih Tuhan. Karena kasih itu adalah sesuatu yang dilepaskan. Nggak lihat orang mau hina kita, musuh kita, tapi kita tetap mengasihi itu Yesus. Itulah dibilang apa? Orang yang mengalami kuasa saja, nggak mengalami kematian dan penderitaannya, sombong. Karena apa? Orang yang Yesus mati di kayu salib dan menderita, itu menunjukkan apa? Kerendahan hatinya dia. Kerendahan hati. Dia tahu dia sebagai hamba, sebagai anak yang taat akan bapaknya. Dia rela mati untuk manusia, karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Dia sangat mengasihi manusia Bapak itu. Dia mati untuk berkorban untuk Bapaknya. Rendah hati, hati hamba. Kayak saya bilang, kalau kita kenal Tuhan, hanya mengalami kuasa Tuhan, kita akan sombong, kita akan merasa hebat. Tapi saat kita sadar juga bahwa di dalam Tuhan dibutuhkan kerendahan hati dan hati seorang hamba. Itu yang membuat kuasa yang kita alami akan powerful. Karena ada kematian, ada kebangkitan. Karena ada kerendahan hati dan hati hamba, ada
kuasa yang tak terbatas. Makanya dunia ini, kalau kita tahu itu, kita kenal Tuhan itu siapa, saya percaya kita nggak akan pernah ragu-ragu, kita nggak akan pernah takut menghadapi masalah apapun juga. Kita nggak akan pernah gentar kalau ada musuh depan kita. Kenapa? Karena kita tahu dan kenal, benar-benar kenal bahwa Bapa melalui Yesus dan Tuhan kita itu sudah buktikan dia mati berkorban untuk kita, menebus dosa kita dan bangkit dengan kuasanya. Kalau kita mau mengalami kuasa yang dahsyat dalam hidup kita, teladani Yesus. Ayo rendah hati hamba. Kalau itu kawan Bapak Ibu jalanin, kalian lakukan, yang pastikan kuasa Tuhan akan lebih sempurna dalam hidup kamu. Tanpa ada belajar rendah hati dan hati hamba dan pengorbanan, sombong kita. Tapi kalau kita belajar kematiannya, tok hamba rendah hati tanpa mengalami kuasa Tuhan hidup kita, minder kita jadinya. Karena kita nggak tahu seperti apa. Harusnya apa? Mengenal dia, harus belajar dari apa? Belajar pengorbanan kematian Yesus. Baru kita akan mengalami kuasa kebangkitan itu powerful dalam hidup kita. Itu yang pertama. Ya, jadi buat saya, ayo. Yang membuat kita bisa exciting dalam hidup ini, didorong oleh satu keputusan untuk ikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa kita ini memang hidup dalam perintah Tuhan. Kita hidup dalam kendali Tuhan. Tuhan gak pernah main-main menciptakan manusia. Bahkan dia ciptakan kita seperti serupa dengan gambar dia. Artinya apa? Yang Tuhan kerjakan, kita harus kerjakan untuk menggenapi rencananya. Yang kedua, untuk mencapai itu. Yang kedua apa? Kita nggak pernah bisa melakukan kehendak Tuhan kalau kita apa? Kita nggak kenal Tuhan kita siapa. Karena kita kenal Tuhan kita siapa, kita tahu tujuan Tuhan itu apa. Kita nggak pernah bisa bersemangat serius dalam melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Kita nggak pernah tahu Tuhan itu siapa. Kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita mana tahu kita tujuan Tuhan itu apa untuk hidup kita. Maka pertama, kenali Tuhanmu. Supaya kamu tahu, kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan kenal dan tahu rencana Tuhan itu apa. Kalau kita tahu itu, saya percaya kok, apa yang diperintahkan Tuhan, kita akan melakukannya. Enggak ada kata penundaan, karena kita tahu perintah Tuhan, karena bagian dalam tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Nah, untuk mengenal gimana? Belajar untuk mengenal kerendahan hati dan hati hamba dulu, penderitaan Tuhan dulu. Karena apa? Kita ini manusia, tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Sadari itu. Kalau kita sadari itu, bahwa kita nggak bisa apa-apa, kita pasti rasa butuh Tuhan. Kita siap berkorban untuk Tuhan. Kita siap untuk Tuhan. Kita tahu Tuhan segala-galanya buat hidup saya. Kita akan berserah pada Tuhan. Dan baru kita akan mengalami kuasanya. Kenal Tuhan harus melalui mengenal penderitaannya. Baru kalian akan mengalami kuasanya. Ya, jadi kenali Tuhan. Kita harus tahu Tuhan siapa supaya kita mengenal Dia. Karena mengenal Dia membuat kita tahu tujuan Tuhan itu apa atas hidup kita. Bapak Ibu semua, saya percaya ya bahwa kita ini ada sampai sekarang. Mau nggak mau, sadar-sadar kita adalah sedang dalam tuntunan Tuhan. Sedang dalam perintah Tuhan. Karena kita tahu, saya pun tahu bahwa hidup saya, ya, saya bagian dari rencana Tuhan.
Kita ini hamba Tuhan. Semuanya, enggak hanya saya pendeta, enggak, semua hamba Tuhan. Ya, ini bayangannya. Kalau saya sedang mau bangun rumah, saya punya desain mau rumahnya seperti apa, saya punya modelnya seperti apa, seperti ini gitu ya. Yang kedua apa? Saya akan cari tukang-tukang yang membangun rumah itu. Saya cari, kita dealkan, mau gaji berapa, siap bangun atau enggak. Tapi tukang-tukang itu selalu ada yang namanya kontraktor, ya. Orang yang ngeset semuanya, yang mengatur supaya rumah itu dibangun sesuai keinginan saya. Nah, kontraktor itu akan memerintahkan orang-orangnya untuk membangun seperti maunya yang punya rumah gitu. Dipanggillah mereka semua, ada tukang kayu, tukang batu, semua. Apa yang katakan kontraktor itu? Teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak, ingat ya, kamu nggak boleh suka-suka kamu membangun mau kamu. Semua harus satu perintah, yaitu saya atau mandor yang saya tunjuk. Karena kalau satu aja ya nggak sesuai dengan perintah, itu rumah akan hancur pasti. Jadi tukang kayu, tukang apapun juga, batu, pasti dia akan melakukan semua perintah dari mandor atau tuannya atau kontraktornya. Karena mereka taat, saya percaya rumah itu akan terbangun seperti yang maunya tuannya dan itu sukses rumah itu. Tapi dalam pengerjaan bangunan itu, saya percaya, karena saya pernah belajar mengalami juga sebagai mandor, saya percaya bahwa tukang batu, tukang kayu dan tukang cat semuanya, dia akan mengerjakannya itu dia pasti sesuai dengan perintah-perintah yang mandornya. Dan kalau dia tidak tahu, dia akan nanya ke mandornya, ini gimana, itu gimana, bisa nggak gini. Dia bilang nggak bisa, dan dia tidak akan melakukan itu. Dan ini aja, dia akan katakan mandor atau kontraktornya. Jadi pegawai mandor, tukang mandor itu semua dalam kendali kontraktor atau mandornya. Karena kalau tidak kendalikan atau diatur semuanya, rumah itu nggak akan jadi. Rumah itu jadi karena apa? Pertama, ada kontraktor atau otoritas yang memimpin dengan benar. Yang kedua, ada anak buah yang tunduk dan taat. Ikut selalu apa kata mandornya. Tukang yang baik, kena yang baik, dia nggak akan pernah membangun dengan maunya dia. Kalau dia nggak tahu, dia pasti tanya, gimana nih Pak, bisa nggak seperti ini? Jadi selalu tanya gitu. Dan saya percaya kalau terjadi dalam satu pembangunan rumah, hasilnya pasti akan sempurna dan baik. Sama di dalam Tuhan, ya. Kita ini semua dalam kendali Tuhan, kendali Bapa. Kita nggak bisa sembarangan maunya kita, karena Bapa yang punya plan, yang punya rencana. Jadi dia ingin rencana Tuhan ini akan terwujud di depan sana, akan terjadi. Nggak boleh nggak, harus persis tepat seperti maunya Bapa. Dan itu sifatnya kekekalan, nggak ada mati. Sama kan dibuatnya apa? Suatu surga bagi di sana. Dan itu persis nggak boleh ada yang salah. Dan untuk membangun, untuk menggenapi rencana itu, saya percaya kalau Bapak berbuat untuk kita dengan keras, ketat, ya, nggak boleh main-main. Kalau nggak tahu nanya. Itulah fungsinya kita kalau tiap hari doa, Tuhan saya mau ngapain, kan apa? Hidup kita ini, kalau kita sebagai tukang, sebagai hidup kita hari demi hari ini, kita harus tanya, kan apa? Percayalah,
yang kita jalani sekarang hari demi hari itu semua bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari kehendak Tuhan. Makanya kita kalau nggak tahu nanya. Makanya doalah tiap hari. Nanya Tuhan, hari mau ngapain? Gitu loh. Dan itu kita harus seperti itu. Kalau nggak sedikit salah, sedikit ngomongnya kita, dan kita di dalam tim ini, dalam rencana Tuhan ini, kita suka-suka kita. Saya percaya tidak akan jadi sempurna rencana Tuhan itu. Kayak Tuhan ngomong, ini proyek yang pasti dan ini kekal. Ini nggak boleh main-main. Aku ciptakan kamu karena kamu harus ikutin perintahku. Karena kalau salah dikit, rencanaku bubar. Makanya Tuhan ngomong, ayo, menurut perintahku. Gitu. Menurut perintahku. Jangan pakai pemikiran kita sendiri. Karena kalau kita salah sedikit, suka-suka kita sedikit, bubar itu rencana Tuhan. Makanya dia siapkan orang-orang ini nggak main-main. Manusia dalam zaman awalnya manusia diciptakan dengan debu tanah yang paling bersih, sempurna. Setelah dalam dosa, Tuhan ciptakan kita benih-benih yang sempurna. Bahkan dalam kandungan kita sudah disiapkan Tuhan. Dengan karunia, dengan talenta, dengan roh, dengan kecerdasan, dengan kemuanya, siapkan Tuhan. Karena Tuhan tahu, dia nggak pernah main-main dengan rencananya, dengan tujuannya. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah main-main dengan rencananya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, itu pegang. Makanya Tuhan tahu kita selalu akan jatuh bangun dalam dosa. Tuhan ngomong, kalau kamu berdosa, ya sudah, minta ampun, perbaiki. Supaya apa? Rencana Tuhan bisa diperbaiki sampai nantinya sempurna. Yang kedua, nanya kalau nggak tahu, doa sama aku. Supaya apa? Aku bisa selalu memberikan perintah-perintah yang terbaik. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu talenta kita tahu. Dalam pembangunan itu ada yang namanya tukang batu, tukang kayu. Kontraktor atau mandornya itu selalu akan memerintahkan pada bagian masing-masing. Soal kayu, tukang kayu. Soal tembok, tukang tembok. Soal ngecat, tukang cat, itu ada masing-masing. Sama seperti kita. Tuhan tahu kita bukan robot, kita punya kebebasan untuk berdiskusi, untuk usul, tapi tetap dalam perintah Tuhan yang sempurna. Tadi ngomong kan, di dalam Amsal 3 ayat 56 kita buka. Amsal 3 ayat 56. Amsal 3 ayat 56. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya, bilang gini. Percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan berserta pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dia apa? Nggak pernah bisa pakai pengertian kita sendiri. Harus berusaha percaya Tuhan. Dia mengalurkan kita, ngatur kita supaya kita selalu dalam jalurnya Tuhan. Ya, Bapak Ibu semua, ayo sadari, kenali Tuhan lebih lagi. Percaya bahwa kalau kita kenal Tuhan kita akan dengan mudah melakukan perintah Tuhan. Karena kita tahu alasan, sebab akibatnya. Kalau kita melakukan satu pekerjaan, karena kita tahu goalnya, tahu alasannya, kenapa seperti itu, saya percaya kita akan lebih serius mengerjakan proyek ini. Yang terakhir kita buka di Yohanes 14. Yohanes 14. Ayat 31. Ya, dibilang gini. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ya, Yesus aja ngomong gini. Aku melakukan persis seperti yang Bapa perintahkan. Yesus ada
itu meskipun dia punya kuasa, punya otoritas, tapi dia semua pekerjaan dia itu semua dalam perintah Bapa, bukan maunya dia. Apalagi kita, ya. Yesus saja yang anak Allah, yang Tuhan aja, dia ngomong kan, bilang apa? Karena dia mengasihi Bapa, dia melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Ternyata saat kita mengerjakan apa yang Tuhan maui, kehendaki, itu bukti dari kita apa? Mengasihi Bapa kita. Bukti dari mengasihi Bapa kalau kita nurut, betul ya. Jadi kalau kita nurut, kita kena bilang, aku mengasihi Tuhanku, Bapakku, aku mengasihi untuk Tuhan segalanya bagi hidupku. Kalau kamu bilang seperti itu, ya udah nurut toh, gitu. Jangan suka-suka kita, gitu. Jangan mau kita. Yesus aja yang punya kuasa, dia nurut perintah Bapaknya. Makanya buat saya gini, kalau kamu bilang selalu ngomong mulut kita, aku mengasihi Bapak, Tuhan adalah segala sesuatu yang aku utamakan. Aku mengasihi dia sungguh-sungguh sepenuh hatiku. Nah, mengasihi, nurut, gitu. Gampang. Konsepnya kalau kamu mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, nurut lah, gitu. Kalau kita suka-suka sendiri, mau sendiri, kita bilang kamu mengasihi Tuhan, nggak ada korelasinya. Aneh, bertentangan. Tapi kita mau bilang mengasihi Tuhan, kalau kita nggak kenal Tuhan, siapa? Terus, saya nggak percaya kamu bilang mengasihi. Kita mengasihi itu artinya apa? Ada seorang atau objek yang kita ada keterikatan. Saya mengasihi istri, mengasihi anak, ada keterikatan. Saya mengasihi jiwa-jiwa, teman kantor saya ada keterikatan. Kenapa? Teman kantor. Saya mengasihi orang-orang sekitar saya di jalanan. Saya apa? Karena dia anak Tuhan yang harus diselamatkan, ada keterikatan. Ternyata Tuhan ngomong kan, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati, korelasinya apa? Kasihlah sesamamu. Kalau kita masih sama artinya apa? Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu lakukan perintah Tuhan. Saya jangan pernah ngomong kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tapi kita nggak pernah lakukan kehendak Tuhan. Aneh. Baik Bapak Ibu semua, ya. Sekali lagi, kita hidup bisa terus dalam rencana Tuhan. Karena apa? Kita sadar bahwa kita bagian dari rencana itu. Karena apa? Karena kita sudah disiapkan Tuhan sejak dalam kandungan, bahkan di surga. Disiapkan semuanya. Jadi kita memang disiapkan untuk bagian dari timnya Tuhan, untuk melakukan proyeknya Tuhan. Tapi, untuk kita bisa bergairah mengerjakan kehendak Tuhan, kita harus tahu tujuan Tuhan apa. Untuk tahu tujuan itu, pertama, kita harus kenal Tuhan kita siapa. Dengan cara apa? Belajar dengan kerendahan hati, pengorbanan, sadari bahwa kamu ada apa-apa. Belajar Yesus salib, karena dengan pengorbanan, dengan rendah hati, kuasa Tuhan akan kita alami. Saat kita mengalami kuasa Tuhan, maka kita akan lebih kenal Tuhan kita siapa. Yang selanjutnya, karena kita kenal Tuhan siapa, kita tahu kuasanya seperti apa, kita alami itu. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu berkorban, rendah hati itu kita bisa mengalami kuasa itu. Karena itu syaratnya. Setelah kita mengalami, kita kenal Tuhan kita siapa. Kalau kita kenal Tuhan kita siapa? Kita tahu tujuan Tuhan itu apa. Saat kita kenal Tuhan dan tujuan Tuhan itu apa, saya percaya kita akan semangat ikut Tuhan, semangat mengerjakan maunya Tuhan. Karena kita tahu yang kita kejar adalah rencana Tuhan, adalah kekekalan. Banyak orang nggak bisa ngalami itu kenapa? Dia nggak kenal Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan, makanya dia nggak pernah tahu rencana Tuhan. Nah, setelah kita kenal Tuhan, dibilang apa? Kita baru bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Jadi kalau kita nggak pernah kenal Tuhan, saya percaya kita nggak akan pernah tahu, kita nggak pernah bisa melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi, kalau kita nggak pernah kenal Tuhan kita siapa, kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan apa. Kalau kita nggak tahu itu, artinya kita tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Ya kita apa yang kita mau kerjakan, apa perintah yang kita nggak kenal Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan apa, kita nggak tahu cara apa. Jadi kita nggak pernah bisa melakukan kehendak Tuhan yang dengan baik dan benar. Kita nggak tahu. Kenali Tuhanmu, kenali rencana Tuhan yang luar biasa itu, dan kerjakan perintah Tuhan. Itu saja. Itu yang mendorong kita terus, memotivasi kita terus hidup benar di dalam Tuhan. Kita nggak pernah bisa diam sampai rencana Tuhan tergenapi untuk bangsa-bangsa, untuk dunia ini, untuk kita sendiri. Bersyukur karena kita masuk dalam rencana Tuhan. Bersyukur karena kita disayang Tuhan. Kalau saya bersyukur kenapa? Saat saya masuk dalam rencana Tuhan, saya tahu bahwa saya adalah anak Tuhan, saya hamba Tuhan. Makanya itu menjadi tanggung jawab saya. Dan kalau sebagai anak dan sebagai hamba diberi tanggung jawab yang luar biasa, itu suatu kebanggaan buat hamba dan anak itu juga buat saya. Oke, Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya firman ini mungkin maksudnya perlu dicerna lebih lagi. Tapi saya percaya kita punya Roh Kudus yang bisa mencerna kita. Dan saya percaya ini yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Ya, yuk kita sama-sama belajar menyadari bahwa kita semuanya hidup dalam rencana Tuhan yang sempurna. Kenali Dia, kerjakan perintah Dia. Sehingga sampai kita merasa gini, Tuhan itu dahsyat. Berkat Tuhan itu sempurna. Kenapa? Karena kita nggak hanya kenal Tuhan, tapi kita kenal kuasa dan berkat-Nya. Itu hanya berlaku untuk orang-orang yang hidupnya dalam rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk hari ini, untuk sudah mendengarkan apa yang saya bisa sharekan. Saya percaya berkat yang melimpah, hikmat dari Roh Kudus, perlindungan ilahi akan bersama Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Yuk kita doa dulu. Bapak, terima kasih. Kami percaya Yesus sangat baik pada kami semua. Kami sudah dengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan, mengajar kami untuk kami bisa mengerjakan firman, nggak hanya mendengar. Karena kami tahu bahwa saat kami melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, berarti kami dalam rencana Tuhan. Saat kami tahu kami dalam rencana Tuhan, artinya apa? Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlengkapan ilahi, senjata ilahi ada dalam kehidupan kami, sehingga kami pastikan akan hidup selalu berkemenangan sampai Tuhan datang kedua kalinya, sampai tergenapi rencana Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih Tuhanku, dalam nama Yesus, hamba sudah saya bicara, biarlah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.